Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Salsabila Nisa dari Administrasi Pendidikan kelas A angkatan 19. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang proposal seminar saya yang berjudul pengelolaan arsip di unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas di Universitas Pendidikan Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dari beberapa tenaga kerja di unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa pelaksanaan kearsipan masih belum tersusun dengan baik dan benar, disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengolahan kearsipan dan tidak adanya kemauan untuk mempelajari teori kearsipan, dan kemudian pada akhirnya menyebabkan arsip yang berceceran, tidak tertata dengan baik, dan sulit untuk ditemukan. Apabila hal itu dibiarkan terjadi, akan menyebabkan hilangnya beberapa data kegiatan yang akan secara tidak langsung berkaitan dengan keuangan, atau bahkan tidak akan mencapai target yang ditentukan karena pengelolaan kearsipannya tidak sesuai. Maka dari itu, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Berikutnya adalah batasan masalah. Yang pertama ada batasan konseptual. Penulis berupaya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kearsipan unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Dan berikutnya ada batasan kontekstual, yaitu ditujukan hanya kepada pegawai di unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun pegawai yang diteliti itu adalah pegawai yang ada kaitannya dengan pengelolaan kearsipan. Berikutnya adalah rumusan masalah. Perumusan masalah dilakukan agar peneliti mengetahui arah batasan penelitian beserta pokok yang akan dibahas dalam satu penelitian. Adapun permasalahannya itu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengelolaan kearsipan unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua, bagaimana kinerja organisasi dalam pengelolaan kearsipan unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam pengelolaan kearsipan unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui dan meneliti mengenai pengelolaan kearsipan pada unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang kedua ada pun tujuan khusus, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengelolaan kearsipan di unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua untuk mengetahui kinerja organisasi dalam pengelolaan kearsipan di unit pelayanan teknis pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam pusat olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Berikutnya adalah hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada, maka hipotesis penelitian diajukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengelolaan arsip adalah strategi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan lembaga. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip dapat terlaksana secara optimal dengan kemampuan kerja SDM yang dimiliki oleh organisasi. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perlu sangat penting peranannya sebagai alat bantu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, dalam landasan teori, saya membahas satu pengertian arsip, lalu jenis arsip, lalu kemudian ada fungsi arsip, lalu kemudian ada peranan kearsipan, lalu kemudian ada pengertian pengelolaan arsip, lalu ada tujuan kearsipan, lalu ada sistem penyimpanan arsip, lalu ada tata kerja penyimpanan dan pemakaian arsip, lalu ada kendala dan masalah pengelolaan arsip, lalu ada penataran pegawai arsip, lalu ada kemampuan kerja organisasi. Berikutnya adalah kerangka pikir penelitian. Yang pertama ada input, konsep kearsipan dan kemampuan kerja organisasi. Lalu proses adalah MSDM dan pengelolaan arsip. Lalu output adalah kondisi lapangan MSDM dan pengelolaan arsip. Dan outcome-nya tersedianya arsip dan dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Lalu dalam definisi konseptual dan operasional, saya mendefinisikan arsip. Dalam definisi konseptual, saya mendefinisikan arsip dan pengelolaan atau manajemen. Lalu di definisi operasional, saya mendefinisikan arsip dan juga pengelolaan arsip. Lalu dalam penelitian terdahulu, saya mengambil 5 peneliti. Yang pertama ada dari Sri Ardiana
dan Bambang Suratman. Lalu yang kedua ada dari Lastrian Nurtanzila dan Anissa Nurtita. Lalu ada Rabiatul Adawiyah, lalu ada Mardia Syahbani dan Lydia Kristiani. Lalu yang terakhir ada Ahmad Mahfudin. Berikutnya adalah metode penelitian yang akan saya gunakan. Itu adalah metode kualitatif karena hasil penelitian yang didapatkan menggambarkan realitas tentang pengelolaan arsip di UPT Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia sehingga diperoleh pemahaman makna dari pengelolaan arsip dan meningkatkan kualitas kinerja UPT Olahraga. Lalu berikutnya lokasinya di Unit Pelayanan Teknis Pusat Olahraga Universitas yang berlokasi di dalam kampus UPI di Jalan Setiabudi nomor 229, Kota Bandung. Untuk teknik penggalian datanya menggunakan mengkaji dari dokumen, pedoman observasi, dan wawancara. Berikutnya sumber datanya, yang pertama ada people sebagai orang, lalu tempatnya, dan yang terakhir kertas. Kertas adalah dokumen-dokumen yang ada seperti arsip yang sudah ada, lalu misalnya buku ataupun dokumen-dokumen lainnya. Lalu selanjutnya partisipan penelitiannya itu merupakan kepala unit, lalu ada pun BPP, lalu ada staf kantor dan ada staf lapangan. Itu merupakan karyawan unit olahraga di Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu selanjutnya mekanisme pengolahan datanya itu yang pertama melakukan pengamatan, yang kedua melakukan identifikasi dan recheck data, lalu kategorisasi terhadap data dan informasi, lalu kategorisasi dan klasifikasi data, lalu menelusuri dan menjelaskan kategori, lalu verifikasi dan menjelaskan hubungan kategorisasi, lalu validasi, selanjutnya menarik kesimpulan umum dan menarasikan. Selanjutnya jadwal penelitian itu yang pertama ada persiapan proposal penelitian dan bimbingan, lalu presentasi karya tulis ilmiah, lalu seminar proposal, lalu ada penelitian lapangan, lalu pengolahan data hasil lapangan, lalu proses skripsi, dan yang terakhir ada skripsi. Sekian pemaparan mengenai proposal seminar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.